Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman video seri akuntansi khususnya untuk laporan keuangan bagi BUMDes ya. Walaupun sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk jenis usaha apa saja, namun saya contohkan jenis-jenis transaksi yang terkait dengan BUMDes, termasuk ada perhitungan alokasi laba sesuai dengan ADART masing-masing BUMDes. Oke, kemarin kita sudah mencontohkan setelah ada transaksi terkait dengan utang piutang ya. Nah, di transaksi yang sudah dicontohkan kemarin kita mempunyai hutang usaha pada PD Makmur, kemudian juga piutang usaha kepada Bapak Ahmad. Nah, untuk selanjutnya di simulasi kali ini kita contohkan bagaimana apabila kita membayar hutang pada PD Makmur namun tidak semuanya lunas. Kemudian juga bagaimana kalau kita menerima pembayaran piutang dari Pak Ahmad ya, yang kemarin melanjutkan. Oke, kita mulai saja. Laporan ini melanjutkan ya, melanjutkan. Oke, bagi teman-teman yang baru saja menonton melalui aplikasi ini, sebaiknya tonton dulu aplikasi video seri akuntansi yang pertama, kemudian yang kedua linknya ada di bawah deskripsi di sini ya, di video ini, supaya bisa bersambung. Oke, kita lanjutkan. Misalkan pada tanggal masih bulan yang sama ya, September, ini dicontohkan. Misalkan pada tanggal 9 BUMDes unit usaha jasa sewa alat ini menerima membayar hutang kepada PD Makmur. Hutang totalnya itu kan kemarin 3 juta. Kita lihat di buku besar pembantu hutang kita kepada PD Makmur ya. Nah, ini hutang PD Makmur. Kita klik. Nah, ini 3 juta ya. 3 juta. Misalkan kita bayar sekarang setengahnya pada tanggal 9. Nah, keterangan transaksinya dibayar hutang atas nama PD Makmur ya, kepada PD Makmur maksudnya. Berarti yang didebatnya adalah hutang dagang ya, atau hutang usaha, kreditnya pada kas besar misalkan 1.500.000. Ini untuk keterangan transaksinya sama saja, kita kopikan. Nah, seperti ini teman-teman apabila kita membayar hutang. Nah, kita cek sekarang di neracanya, yang tadinya kita punya di neracanya dulu ya. Sebelumnya kita punya hutang itu 3 juta, sekarang akan berkurang senilai 1,5 juta. Nah, begitu ya. Uang di kas berkurang. Nah, ini ternyata uang di kas tidak tersedia ya, karena ini negatif. Berarti sebelumnya kita harus ada penarikan dulu. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Ini bagi teman-teman, cek dulu uangnya ada atau tidak untuk membayar. Atau kita ubah, kita bayar hutangnya itu senilai uang yang tersedia di kas. Kita cek di neraca, ada 750.000. Misalkan kita bayar 750.000 dulu. Atau kita menarik dulu dari bank, atau kita transfer sebagian dari bank, bisa seperti itu. Kita contohkan yang mudah, yang tersedia saja dulu, yang dibayarkan senilai uang yang ada, gitu ya, untuk membayar hutang. Oke, kita masukkan nilai uang yang dibayarkan. Berarti uang di kas tunai itu habis ya. Kita lihat di neraca. Nah, uang kas tidak ada. Namun
hutang kita juga akan berkurang. Nah ini ya. Nah kita lihat berapa lagi hutang kita di Pak PD Makmur gitu ya. Oh, nah ini belum ada pengaruh apa-apa. Artinya karena kita belum mengklik di sini hutang piutangnya kepada siapa. Nah di ini kode bantu nama supplier atau nama pelanggannya siapa. Oke, tadi kita PD Makmur klik. Nah ini dengan mengklik ini kita tidak usah membuat lagi buku pembantu, tapi otomatis buku pembantunya jadi dengan sendirinya. Nah ini teman-teman. Oke, mudah bukan? Jadi utang kita tinggal 2.250 karena sudah dibayar sebesar 750 pada tanggal 9. Nah seperti itu. Sekarang sebaliknya, kita contohkan bagaimana apabila kita menerima pembayaran piutang dari Bapak Ahmad. Kita lihat dulu tadi di neraca itu kita punya tagihan sebesar berapa ya piutang. Kita lihat, nah ini piutang usaha sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta itu piutang kepada siapa? Kita bisa lihat di sini di buku pembantu. Kemudian kita klik di Bapak Ahmad tadi ya, kita klik. Nah, sebesar 2 juta. Oke, sekarang kita lakukan pencatatan penerimaan atas pembayaran piutang dari Pak. Masih dalam tanggal 9 misalkan kita menerima kas masuk. Harusnya ini, kalau yang ini harusnya ini kas keluar ya, karena tadi membayar. Oke, diterima pembayaran piutang dari Pak Ahmad, berarti kas pada piutang ya, senilai misalkan baru dibayar 500.000. Jangan lupa ini juga untuk keterangan transaksinya di copy, untuk keterangan transaksi di piutang. Nah ini piutangnya kepada siapa tadi? Kepada Pak Ahmad di buku bantunya ya, yang tertukar antara hutang dan piutang ya. Oke, Pak Ahmad, klik. Kita lihat di buku pembantu, home, buku besar pembantu. Nah ini, jadi sisanya 1,5 juta. Kalau banyak berarti akan banyak ya, per namanya begitu ya. Kalau ini rincian per orang di buku bantu, kalau dineracakan hutang dan piutang itu akumulasi total dari sekian orang ya. Nah itu teman-teman bagaimana pencatatan atau pengaruhnya atau bagaimana mempermudahnya dengan aplikasi ini, sehingga kita sangat terbantu, tidak banyak catat begitu ya. Yang penting ada bukti transaksi per bulan, kita klasifikasikan, kita catat di jurnal, jangan ada yang terlewat yang terkait dengan buku pembantu, laporan jadi dengan sendirinya. Kita cek laba rugi tidak ada pengaruh, masih tetap. Kemudian di neraca ini kas kosong, tadi kosong sekarang bertambah karena penerimaan tadi ada dari piutang ya, dari piutang yang kita terima. Nah ini utang usaha tinggal 2.250.000. kemudian piutang usaha ini yang tadinya 2 juta ya tinggal 1,5 juta. Begitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana misalkan ada transaksi di akhir bulan, misalkan di sini kita kan punya rekening nih, tadi di neraca ada rekening di bank. Biasanya suka ada bunga bank, atas bunga bank ada pajak bank, kemudian juga ada administrasi bank. Itu setiap tanggal 25 ya, tergantung banknya, kalau nggak salah setiap tanggal 25. Misalkan ini kita membuat laporan akhir di tanggal 30, kita print out rekening unitnya. Nah itu harus kita bukukan, dicatat dalam jurnal begitu ya. Kita contohkan misalkan tanggal 25 bulan September ada
bunga bank gitu ya, bunga bank. Kita copy aja langsung untuk pasangannya. Kalau bunga bank berarti kan bunga rekening banknya bertambah, berarti bank. Ini tinggal diklik banknya. Nah ini. Kemudian ini pendapatan lain-lain di luar usaha. Karena kita dengan itu kan dengan otomatis datang sendiri ya, di luar operasional usaha, tapi kita mendapatkan pendapatan. Jadi kita cari pendapatan lain-lain di luar usaha. Nah ini, oke, kita klik. Misalkan nilainya 20.000. Ini misal ya. Oh iya, ini 20 juta, 20.000. Wis, 20.000 ya. Kredit pendapatan luar usaha juga 20.000. Ini biasanya satu paket dengan pajaknya masih tanggal 25. Misalkan pajak bank. Kalau pajak bank berarti ini ada biaya lain-lain. Nah ini baik administrasi bank maupun pajak bank ini ya. Ininya pada bank lawannya ya. Misalkan lah kalau pajak ya. Kemudian administrasi bank juga dalam tanggal yang sama. Ini rutin tiap bulan pasti ada ya teman-teman, jadi harus dibukukan. Jadi nanti saldo rekening bank di neraca di laporan keuangan harus sama persis dengan print out rekening banknya, saldonya itu ya. Kalau tidak dicatat ininya ya tidak akan sama, hanya menampak pokoknya saja begitu. Bisa jadi saldo bank itu berkurang karena administrasi, kalau saldonya kecil gitu ya, tidak menerima bunga atau bunga tidak sebanding dengan biaya administrasi gitu. ADM bank berarti sama dengan jurnalnya dengan yang pajak, tinggal copy aja biar mudah. Nah gitu ya teman-teman. Misal biasanya flat ya, misalkan saya contohkan saja 5.500 seperti ini teman-teman ya. Nah, selesai laporan akhir Septembernya. Begitu ya, kita cek dulu di neraca. Nah ini jadi keriting karena menambah bunga pajak dan administrasi. Kemudian kita lihat di laba rugi. Nah ada pendapatan luar usaha, juga nanti akan ada pendapatan beban lain-lain. Atau kita bisa mengecek yang ini. Ini karena belum ada lalu. Untuk perbedaannya, untuk laporan laba rugi yang ini karena ada dua, ada yang akumulasi, ada yang terlihat periode lalu, bulan sekarangnya saja, kemudian akumulasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis transaksi kayaknya ini sudah mewakili, mungkin penyusutan nanti aja ya, penyusutan, atau bisa sekarang juga. Misalkan kita ada, kan ini punya aktiva tetap enggak ya? Saya cek dulu ya, lupa. Oh ada nih, peralatan dan mesin. Misalkan kita susutkan di laporan kita itu per bulan. Misal ini contohnya saja, kita akunting menerima catatan atau memo dari bagian aktiva, bagian aset, bahwa kita diperintah untuk membukukan penyusutan atas aset. Perhitungannya seperti apa? Penyusutan nanti dalam video berikutnya ya, untuk bagaimana kita menyusun penyusutan aktiva tetap, perhitungannya seperti apa begitu. Dan sekarang kita contohkan saja, sudah menerima memo dari bagian aset bahwa kita harus membukukan penyusutan atas aktiva tetap.
jurnalnya seperti apa. Misalkan tanggal 30. Memo misalkan ya, jurnal memo yang ke-1, penyusutan aktiva tetap. Jenisnya apa saja yang disusutkan nanti bisa terlampir gitu ya, minta ke bagian aset begitu. Jurnalnya adalah penyusutan aktiva tetap ini dibebankan menjadi biaya, tapi kita tidak mengeluarkan kas, tidak berpengaruh pada kas, karena yang menurunnya adalah bukan nilai uang kas tapi nilai barang aktiva tetap tadi. Jadi di sini biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan aktiva atau peralatan dan mesin kalau di sini ya. Biaya penyusutan kita cari. Nah, ini biaya penyusutan pada, kita cari akumulasi penyusutan. Yang menyusutnya aktiva tetapnya jenisnya adalah peralatan dan mesin. Berarti akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Kita contohkan 500.000 aja ya. Nah, ini. Oke, selesai. Ini contoh saja untuk nilainya. Karena kalau sudah dihitung akan rupa-rupa ya nanti akumulasinya. Kita lihat di laba rugi. Kita lihat dari menu print. Nah, ini biaya penyusutan, jadi labanya berkurang menjadi 252. Kemudian kita lihat di neraca. Nah, ini ada penyusutan aktiva ya. Nah, ini penyusutan 500, jadi aktiva berupa peralatan dan mesin tinggal 49.500 nilainya. Oke, balan teman-teman ya. Aktiva tetap, total aktiva 104 sekian. Kemudian ekuitas dan kewajiban 104 sekian. Itu teman-teman ya. Bagaimana mudahnya, dipermudahnya kita dengan aplikasi sederhana ini. Nah, untuk video berikutnya, lanjutan dari ini adalah bagaimana kita melanjutkan ke periode bulan berikutnya. Untuk mengawalinya seperti apa? Ini menjadi saldo akhir, dan bagaimana menjadi saldo awal di bulan Oktober, dan memulai pencatatan jurnal. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya di seri keempat. Bagaimana memulai mengawali menggunakan aplikasi ini untuk melanjutkan transaksi pada bulan berikutnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.